Sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan tema dan juga membuat course ya. Dan sekarang di video sekarang kita akan menambahkan quiz pada course-nya. Jadi teman-teman bisa masuk ke halaman dashboard adminnya, lalu masuk ke course, menu tutorial MS, lalu masuk ke course ya. Oops, sorry. Nah, kemudian teman-teman bisa ke sini, edit course-nya, klik yang tanda 3 ini, lalu edit course. Dan di paling bawah di sini teman-teman bisa menambahkan kuisnya. Nah, biasanya kuis itu disimpan setelah materi yang sudah diujikan itu selesai. Misalkan di materi pendahuluan ini udah selesai, bisa menambahkan kuis di akhir materinya. Atau kita bisa menambahkan kuis di akhir seluruh materinya. Bisa menambahkan add new topics dengan nama kuis misalkan. Seperti ini, lalu add topic. Kemudian teman-teman bisa menambahkan klik quiz di sini. Dan di sini ada quiz title-nya. Misalkan quiz title-nya apa nih? Ujian akhir misalkan gitu ya. Dan untuk summary-nya kita opsional ya. Kita lanjut ke save and next. Dan kemudian di sini ada question, untuk pertanyaannya apa yang mau ditambahkan begitu ya. Nah, di sini bisa add question. Nah, di sini juga banyak settingannya. Ada select your quiz type. Nah, ini yang pertama ini ada write question here. Misalkan di sini ada soalnya nih, teman-teman bisa isikan soalnya apa. Misalkan soal pertama gitu aja ya. Teman-teman bisa explore atau bisa sesuaikan dengan soal yang akan diujikan, yang pastinya berhubungan dengan materi yang sudah diterapkan begitu ya. Dan di sini ada select your question tipenya. Teman-teman bisa dipilih aja, bisa true or false atau single choice atau multiple choice atau open ended ya. Ini seperti esai seperti itu. Nah, ini kalau yang ada tanda kuncinya ini berarti belum kebuka ya, ini harus menggunakan yang pro. Nah, jadi saya akan coba menggunakan untuk single choice. Kemudian di sini answer required-nya wajib diisi ya. Wajib apa namanya? Ya, diisi setiap pilihan dari kuisnya. Untuk ini poinnya teman-teman bisa setting juga ya. Dan deskripsinya ini opsional. Nah, kemudian di sini bisa add on optionnya. Ini untuk menambahkan jawabannya. Misalkan di sini answer title-nya jawaban 1. Itu bisa menambahkan gambar juga. Update answer. Kemudian teman-teman bisa menambahkan juga jawaban yang kedua. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan jawaban 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, kemudian teman-teman pilih salah satu dari jawaban yang benar. Nah, setelah itu add to question.
Ini untuk soal yang pertama ya. Nah, kita sudah berhasil menambahkan soal pertama yang tipenya ada single choice. Dan kemudian kalau misalkan mau menambahkan soal yang kedua, ini bisa ditambahkan juga. Saya akan menambahkan 4 soal misalkan. Nah, ini soal 2 misalkan gitu. Kalau untuk tipenya single choice. Kemudian ininya saya gunakan answer required. Dan kemudian untuk descriptionnya ini opsional, dan add quiznya ini untuk menambahkan jawabannya ya. Jawaban 1. Jawab 2. Nah, sekali lagi di sini bisa menambahkan beberapa jawaban ya. Saya akan setting 2 saja. Lalu kemudian edit question. Ini pilih dulu ya untuk jawaban yang benarnya. Lalu add to question. Oke, kita sudah berhasil menambahkan 2 soal atau 2 jawaban. Dan saya akan menambahkan 4 ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan 4 soal dan juga jawabannya ya. Dan kemudian setelah semuanya soalnya teman-teman dimasukkan, maka bisa langsung save and next. Di sini step terakhir kita masuk ke bagian setting. Di sini kita bisa mengatur limit waktunya. Misalkan saya akan atur waktunya 30 menit misalkan gitu ya. Dan untuk di hide time display-nya juga bisa, atau kita bisa tampilkan untuk time display-nya. Nah, di sini juga ada quiz feedback mode. Nah, di sini saya akan memilih default yang reveal mode ini cuman 1 kali ya, dan untuk yang retry mode ini bisa beberapa kali untuk mengikuti quiz. Nah, di sini passing grade-nya bisa disetting juga. Misalkan untuk passing grade dari kelulusan dari suatu quiz yang sudah teman-teman setup atau setting. Di sini juga ada maksimal question to answer ya. Saya pilih saja 10. Dan terakhir di sini ada advanced to setting. Ini bisa kita lewat atau opsional. Kalau misalkan sudah semuanya di setting, teman-teman bisa langsung saja save dan next. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan quiz ya. Sudah berhasil menambahkan quiz. Di sini sudah ada nih ujian akhir nama kuisnya. Dan setelah sudah berhasil menambahkan quiz, kemudian teman-teman bisa klik update.
Oke, untuk cara mengetesnya kita bisa langsung view course, klik kanan open link in new tab. Nah, kemudian di sini sudah ada nih untuk kuisnya, ya. Dan bisa langsung saja start learning. Kemudian teman-teman bisa memilih langsung ke kuisnya. Klik saja kuisnya. Nah, maka di sini sudah muncul ya kuisnya. Tentu bisa langsung start quiz untuk langsung melakukan kuisnya. Nah, di sini bisa ada jawaban yang pertama, misalkan saya pilih jawab 1, lalu submit and next. Ini soal keempat ya. Jawab, submit and next. Soal 2, soal pertama, submit and next. Nah, kemudian di sini udah ada hasil dari ujian atau kuisnya. Maka di sini ada 4 pertanyaan, lalu total yang saya jawab 4, lalu total yang benar 2, total yang salah 2 ya. Maka hasilnya seperti ini ya, 50%. Jadi itu untuk cara menambahkan kuis pada course atau pada e-learning di WordPress ya teman-teman semua.